Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya, sehat? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imas Noval. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia, adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah teks laporan percobaan. Nah, ini dia teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu, adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham apakah teks laporan percobaan itu apa? Nah, jadi begini, teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah percobaan penelitian seperti itu. Teks laporan percobaan ininya umumnya digunakan untuk praktikum, dan tujuan dari teks laporan hasil percobaan ini itu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat oleh adik-adik, misalnya ini oleh seseorang gitu. Dan laporan hasil percobaan ini bersifat umum dan universal, begitu adik-adik. Lalu struktur isi teks laporan percobaan. Ini dia. Di sini ada beberapa struktur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, judul. Pertama, adik-adik itu harus menentukan sebuah judul dulu. Jadi adik-adik itu mencari judul apa yang mau dipakai dalam membuat teks laporan percobaan itu. Yang kedua, tujuan. Tujuan adik membuat teks laporan percobaan itu apa sih gitu. Jadi adik harus mencari tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan itu. Bahan dan alat-alatnya adik sertakan tuh di mana, di teks laporan percobaan itu, supaya si pembaca paham bahan-bahannya itu apa aja, alat-alatnya itu apa aja yang digunakan gitu. Dan juga yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatannya itu adik tulis secara rinci, secara detail. Langkah-langkahnya itu seperti apa gitu, tulis. Contohnya membuat layang-layang, ini langkah-langkahnya seperti apa gitu. Yang kelima, ini hasil percobaan. Dalam pembuatan teks laporan ini, adik tentunya dapat membuat percobaan gitu. Jadi percobaan adik-adik yang pernah dilakukan dalam membuat teks laporan itu adik ceritakan di sini hasil percobaan itu kayak seperti apa gitu. Yang keenam, ini simpulan. Jadi simpulan ini berisi dari semua rincian, semua yang sudah adik paparkan melalui judul, tujuan, bahan, dan alat, dan langkah-langkah dan hasil percobaan itu. Jadi adik simpulkan dalam satu ini. Jadi itu teks laporan ini ada 6 ya adik-adik ya. Lalu lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ini banyak ya ciri-cirinya. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Itu sudah jelas ya. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan. Sudah saya terangkan tadi. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan, harus mengandung fakta ya. Yang kesembilan, bersifat objektif adik-adik. Yang ke-10, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang 11, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Jadi kalau hal-hal yang menyimpang tidak perlu dimasukkan adik-adik. Yang ke-12, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan yang logis, seperti itu. Untuk kaidah dari kebahasan teks laporan percobaan itu, di sini ada beberapa ya adik-adik ya. Ini yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Apa sih maksudnya? Di dalam teks laporan
kata sinonim dan kata berantonim itu memang ada adik-adik ya. Jadi kata sinonim itu persamaan kata, sedangkan antonim itu adalah sebuah lawan kata. Nah, jadi pada teks laporan ini B-nya terdapat pada bagian di langkah-langkah percobaan seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan kata bilangan. B-nya menggunakan kata bilangan ini ada pada teks laporan yang ini, yang ada jumlah bahan seperti itu. Ada B-nya ada di alat-alat, bahan-bahan gitu adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah ini pasti ada di dalam pembuatan teks laporan percobaan. Nah, contoh kalimat pada teks laporan percobaan itu diantaranya bisa siapkan gitu, terus aduklah, hindari, terus apa ya, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campuran, dan lain-lain lah, banyak ya. Selanjutnya menggunakan kata hubung. Nah, jadi selain kata perintah di teks laporan itu juga menggunakan kata hubung adik-adik. Contoh kata hubungnya itu bisa apa ya, bisa tetapi, apabila, saat, jika, banyak lah kata hubung itu, adik-adik pasti tahu. Dan cara pembuatan teks laporan itu pertama menulis struktur dari teks laporan. Jadi adik-adik itu harus tulis dulu struktur dari pembuatan teks laporan yang akan adik buat. Yang pertama, adik harus menentukan dulu judulnya tuh. Adik itu harus harus menentukan sebuah teks laporan percobaan apa sih gitu. Jadi adik harus benar-benar memikirkan judulnya dulu. Nah, lalu yang kedua, tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini maksudnya jadi adik-adik tujuan membuat teks laporan itu apa gitu. Tujuan dari membuat laporan yang sudah ada judulnya itu apa gitu. Yang ketiga ya, alat serta bahan yang dipakai. Jadi adik paparkan bahan dan alatnya itu apa aja gitu. Yang keempat, langkah awal sampai akhir percobaan. Jadi langkah-langkah dari awal itu sampai akhir adik jelaskan di situ secara rinci supaya si pembaca dapat memahami apa yang sudah adik-adik tulis gitu. Lalu yang kedua, hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan atau gambar. Maksudnya apa? Untuk hasil dari percobaan itu B-nya menggunakan bentuk grafik atau tabel ya adik-adik ya. Supaya apa ini? Supaya si pembaca mudah memahami hasil yang adik-adik buat. Jadi yang adik-adik buat itu nanti langsung tulis kesimpulan gitu dari hasil percobaan yang telah adik lakukan. Jadi kebanyakan menggunakan tabel grafik seperti itu atau gambar gitu bisa. Yang ketiga, mengembangkan kerangka dari sebuah teks. Nah, jadi sesudah menyelesaikan sebuah kerangka, adik-adik kembangkanlah jadi sebuah teks. Jadi adik-adik di sini harus benar-benar memperhatikan ya kaidah dari kebahasaannya itu dipakai supaya teks yang dihasilkan itu bagus, sopan, dan dapat dipahami oleh banyak orang gitu. Ini untuk contoh dari teks laporan percobaan dan strukturnya ya. Ini sini saya tampilin membuat slime tanpa boraks. Jadi seperti ini adik-adik. Tuh. Ini slime-nya, gambarnya. Tuh. Untuk tujuannya sendiri, ini tujuan dari pembuatan slide ini adik-adik bisa baca. Nah, itu. Ini alatnya, lem, final scoopnya, deterjen gitu. Ini lagi langkah-langkahnya ini adik-adik. Oke, adik-adik itu saja dari saya mengenai teks laporan percobaan. Kurang lebihnya mohon maaf ya adik-adik ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.